Halo, oke, jadi kita comeback ya. Sekarang kita mau bahas TO1 ya. Maaf telat banget nih karena gue lagi males banget ya. TO1 tapi kita nggak punya soal nomor satu ya karena fotonya hilang. Ya sudah kita dari nomor 2 aja ya, 42. Nah, terus ini apa namanya X min Y. Ini kan ada X min Y sama dengan satu ya kan. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3. Nah, kalian tuh harus ingat banyak sekali rumus yang harus kalian hafalin. Ya, jadi jangan lengah ya nanti kan ketinggalan. Yang lain udah keterima, kalian belum. Ups gitu ya. Nah, kalau misalnya X plus Y X kuadrat plus Y kuadrat itu bisa dijadiin X plus Y kuadrat dikurangi 2XY gitu, atau bisa juga x min y kuadrat ditambah 2xy. Nah, yang mana nanti kayaknya pakai yang ini ya, pakai yang ini soalnya ini adanya x min y gitu. Nah, keren. Nah, ya sudah gini aja. Terus ini kalau ada x pangkat 3 min y pangkat 3, karena kan yang ditanyain itu ya, itu rumusnya memang ada x min y dikal ya kan, pangkat 3 terus oh salah, ini aja x min y dikali x kuadrat plus y kuadrat plus xy. Nah, itu salah satunya itu gitu. Ada yang lain juga banyak gitu ya. Bisa juga x min y pangkat 3, kok gue lupa ya, ditambah, aduh lupa gue jujur, lupa bukan. Yaudah itu aja dulu ya. Ya sudah gitu aja. Terus kita gini aja nih, kita gunakan ya rumus yang barusan ini, yang ini ya. Terus kita copy, terus kita paste di sini. Oh, nggak bisa, harus pakai nggak bisa. Ya sudah lah ya, terserah saja. Ya udah kita tulis ulang aja ya. Kita tulis ulang aja. Jadinya gini. Kan tadi kan pakai warna apa? Biru kali ya. Kan x pangkat 3 min y pangkat 3 itu kan adalah x min y dikali sama x kuadrat plus y kuadrat plus xy. Nah, dari sini kan kita udah tahu banyak nih. X min y kan 1, gampang banget kan. Terus kalau x kuadrat plus y kuadrat kan 3 dari sini kan. Nah, x plus y-nya itu nggak tahu ya. X plus y-nya tuh nggak tahu. Nah, kalau xy-nya tuh nggak tahu. Terus kita gimana cara nyarinya? Kalau gue itu gini. Kalau aku gini, kita pakai yang tadi ini nih, masukin yang ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan ini ya, aku masukin ke sini nih. Jadinya x kuadrat tambah y kuadrat ini ya, itu kan adalah 3. 3 sama dengan x min y-nya kan 1 kuadrat ditambah 2xy. Berarti kan kalau dipindah sana kan jadinya 2 sama dengan 2xy. Berarti kan xy-nya adalah 1. Masukin deh ke situ gitu ya. Jadinya sama dengan 1 dikali 3 tambah 1. Jadinya 4. Dapat deh jawabannya 4 gitu, sesuai kuncinya kayaknya, nggak ngerti gue. Nah, terus kalau yang sin kostan ini gampang sekali kalau aku ya. Ya, jika nilai x-nya itu dimasukin ya, dimasukin ke sudut sin, kalau aku gini, atau tan, itu hasilnya 0. Hasil sudutnya ya, bukan hasil sin atau tannya, tapi hasil sudutnya itu 0. Itu artinya nanti apa? Nanti sin dan tannya itu bisa hilang. Tapi sudutnya tetap ya. Jadi misalnya sin 2x ya jadinya tinggal 2x doang. Yang hilang adalah sin dan tannya saja gitu. Boleh hilang, dihilangin aja gitu. Nah, ini kan kalau ini 0 ya, ini kan x mendekati 0 tuh. Kalau 0 dimasukin ke 2x, kan 2 kali 0 kan 0. Berarti sin yang ini boleh hilang karena hasilnya 0. Yang tan juga, coba kita masukin ke sini, 2 kali 0 kuadrat, kan 0 tuh. Berarti tannya ini juga boleh hilang. Artinya kalau tak tulis ulang, jadinya dia cuma tinggal, tapi ini kan sinnya kuadrat ya. Kalau sinnya kuadrat, berarti 2x-nya juga tetap kuadrat. Karena kan sebenarnya ini bisa ditulis seperti ini, sin 2x kali sin 2x plus 3x kuadrat kan. Berarti kan sama aja kayak ini sinnya hilang ya. Kemudian ini sinnya hilang ya. Jadi ada 2x-nya 2 kali, makanya 2x-nya jadi kuadrat seperti ini. Terus ditambah, ini kan 3x tidak ada perubahan sama sekali karena nggak ada sin kostannya. 3x kuadrat dibagi, ya aduh jeleknya, ini juga jelek,
dibagi sama apa? Dibagi sama 2 dikali. Tannya kan juga boleh hilang tuh, ya karena tadi hasilnya 0 ya, 2x kuadrat. Ya tinggal kamu tambahin, 2x kuadrat kan 4x kuadrat tuh. 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat dibagi sama 4x kuadrat. Nah, terus hasilnya kayak apa? Ini kan jadinya kan 7 ya, 7 per 4. Karena kan ini 7x kuadrat dibagi 4x kuadrat. Udah jawabannya D sesuai dengan kunci. Kalau aku gitu sukanya, biar cepat. Kalau ini, yang nomor ini tinggal masalah substitusi eliminasi, ya enggak? Ya ini kan sebenarnya ya, yang ini kan mengganggu sekali nih, karena ini kan X-nya ada 2, tapi Y-nya 1. Mending kita coba eliminasi dari situ, gitu ya. Eliminasi dari situ, ini dibikin aja jadi pindah sana Y kuadratnya ya, Y kuadrat sama dengan X kuadrat min 9. Terus ini substitusi ke situ gitu ya. Hasilnya apa? Kita taruh di sini saja, jadinya X kuadrat dikurangi sama X kuadrat min 9. Bener nggak? Itu kurangnya apa tambah sih? Sebenarnya gue jadi bingung. Tambah ternyata guys. Oke, maaf nih. Gini aja biar nggak pusing. Nah, tambah. Habis itu min 16x terus plus 39 sama dengan 0. Ya sudah, terus dikerjain aja. Ya, jadinya kan ini 2x kuadrat karena ini tambah itu. Terus ini min 16x-nya masih ada toh. Terus min 9 sama 39 itu kan jadinya plus 30. Dibagi 2 aja karena kan sama dengan 0. Jadi boleh kalau ada sama dengan 0-nya boleh dibagi 2. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, nggak ada hasil sama dengan di kanannya. Kalau sama dengan 2 juga boleh, sama dengan 4 juga boleh. Tapi ini kan kalau misalnya cuma begini doang, sama dengan titik. Nah, itu nggak boleh dibagi 2 ya. Jadi kan sama dengan 0. Jadi boleh dibagi 2. Dibagi 2, terus ini jadinya 15. Nah, udah tinggal X min berapa? 5 sama X min 3. Berarti X-nya ada 2 ya. X1-nya 5, X2 ini jadi miring gini kenapa ya? X2-nya adalah 3 gitu. Nah, kita kalau udah ketemu X-nya, kita cari Y-nya. Ya, kita cari Y-nya. Cari Y-nya dari sini. Kan Y sama dengan X kuadrat min 9. Berarti Y1-nya, kan tadi X1-nya 5 tuh ya. Berarti dimasukin 25, karena kan 5 kuadrat ya, min 9. Hasilnya berapa tuh? 16. Kayaknya nggak mungkin ya, 16 nambah 5. Jadi yang ini aja. Kalau yang ini yang warna hijau kali ya. Ini kalau dimasukin jadinya Y sama dengan kan X kuadrat min 9. Berarti kan 9 min 9 jadinya 0 gitu. Nah, 3 tambah 0 hasilnya berapa gitu kan. X2 tambah Y2 berarti 3 tambah 0 berarti kan 3 hasilnya. Jawabannya D. Jadi kalau misalnya ada dua jawaban gini, ini sama itu harus dihitung semuanya ya, cari yang ada jawabannya yang mana gitu. Dah. Nah, kalau sudah kita ke nomor terlalu sensitif ini. Ya udah pakai gini aja. Nah, nomor berikutnya kalau ini itu memang sudah ada rumusnya ya. Itu tuh rumusnya memang begini. Di bawahnya aja deh. Akar dari akar dari A kali A plus B dalam kurung ya, dikurangi atau ditambah tergantung dari 2 akar AB, itu hasilnya adalah akar A tambah kurang dari akar B. Dengan catatan nanti di sini A itu harus lebih besar dari B. Kalau misalnya pengurangan ya, kalau pertambangan kan nggak peduli. Nah, terus gini, ini kan ini kan mirip ya, ini berarti kan A plus B-nya. Nah, kalau ini kan tidak ada angka 2-nya. Angka 2-nya di mana? Harusnya kan seperti ini, ada angka 2-nya. Nah, jadi kita harus keluarin dulu. 2 itu kan sebenarnya 4 ya kalau dalam akar ya. Jadi ini kita ubah dulu nih. Gini aja nih. Warna apa? Hijau aja kali ya. Kita ubah dulu soalnya. Jadinya 0,5 dikurangi. Nah, ini 2 itu kan kalau dalam akar 4 ya. Jadi kita keluarin 4. 0,24 itu kan 4 dikali 0,06 ya. Gitu. Nah, terus habis itu 4-nya dikeluarin dari akarnya. Jadinya 0,5 dikurangi 2, karena 4 di akar kan 2 ya. Di akar 0,06 gitu. Kenapa 0,06? Ya karena tadi 4 kali 0,06 kan 0,24. Kalau sudah kan ini A tambah B, ini A kali B-nya. Berapa yang ditambah hasilnya 0,5, yang dikali hasilnya 0,6. Berarti kan 0,06. Berarti ini 0,3 sama 0,2 nggak sih? Ya. Aduh, penghapusnya nggak bisa lagi ya.
Ini vakumnya baru guys, jadi soalnya kemarin hilang, gak tahu siapa yang ngilangin, sebel gue. Makanya gue vakum tuh juga karena males, udah hilang vakumnya. Nah gini ya. Nah terus ya tinggal A plus B sama amin B, ya udah berarti kan 0,5 ditambah sorry salah gue, 0,3, kayak jangan di situ deh. Berarti kan lanjutannya gimana? Lanjutannya kan 0,3 ditambah 0,2 karena A plus B ya, dibagi A min B, berarti 0,3 dikurangi 0,2, 0,5 per 0,1, berarti kan 5, jawabannya gampang gitu ya. Nah sekarang yang ini juga sama ya. Ini kalau angka 3 dimasukin ke atas, 3 dikurangi akar 9 kan 3 ya, 3 min 3 kan 0, artinya ini sinnya boleh hilang sinnya, karena kalau dimasukin angka yang ada di sini ke dalam sudutnya, hasil sudutnya 0, berarti dia boleh hilang gitu ya. Itu sangat convenient sekali. Ya kalau sudah kita hilangin aja ya, kita hilangin aja pakai warna biru. Jadinya kan 3 minus akar 3x per, nah ini kan bisa dikeluarin x-nya, jadi kan tuh harus steady, harus ready buat mengeluarkan atau memfaktorkan sesuatu ya. Kalau gini ini kan sangat mudah untuk dikeluarkan x ya, karena sama-sama ada x-nya, x dikali x min 3, itu harus latihan terus itu ya. Nggak usah tanya ke diri sendiri kenapa kok aku nggak bisa ya, karena nggak pernah latihan gitu loh, harus latihan tahu gitu. Nah terus kalau kayak gini ya kan, kalau ada ini kenapa sih nih, wakomnya belin. Nah, astagfirullah, anjing ini semua. Sebentar guys. Apa? Kalau misal ada angka, terus plus minus akar gitu ya. Nah kalau ada misalnya begitu, misalnya K plus akar 5 atau akar 5 min 2K gitu ya. Nah ini kayak gini-gini, ini kan juga termasuk tuh ya kan, ada sesuatu dikurangi sama akar. Nah kalau misalnya ada begitu, atau dua akar juga bisa, misalnya ada akar 3 plus akar X gitu ya kan, bisa gitu-gitu, itu harus diapain, itu harus dikali sekawan gitu. Duh sabar ya, nanti baru sekawan lagi, salah gue. Sekawan sekawan ya, sekawan. Nah gimana nyari sekawannya ya, gini, sekawannya A plus B. Sekawan dari A plus B itu adalah A min B gitu ya. Jadi kita, dan sekawannya A min B itu adalah A plus B gitu ya. Jadi kayak gitu, kalian harus tahu tentang semua itu gitu. Nah kalau sudah, kita sekawanin dulu yuk, coba ya, kita sekawanin dulu. Jadinya kan itu kan, sebentar, ini terlalu sensitif ya scrollnya. Oke, jadinya gini ya, kita coba tuh sekawanin ya. Kan itu kan 3 min akar 3x per x dikali x min 3. Nah, terus itu sekawannya itu berarti kan 3. Nah, kan ini yang mau disekawanin ya. Jadi pasangannya adalah plusnya, tapi sama isinya lainnya, tapi diganti plus. Terus karena kita nggak boleh mengganti nilai, kita juga harus bagi dengan nilai yang sama sekawan itu. Jadi atas bawah sekawan itu ya. Nah, terus kan ini berarti begini, ini kan A min B dikali A plus B gitu kan. Nah, itu jangan lupa juga bahwa A min B kali A plus B itu ya, A min B kali A plus B itu ada loh rumusnya. A min B kali A plus B itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, itu rumusnya, A kuadrat min B kuadrat. Jadi, ini kalau mau dikerjain ya, jadinya begini, 3 kuadrat, karena kan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kan 3 kuadrat kan 9, dikurangi ini kuadrat. Kalau akar dikuadratin kan akarnya hilang. Jadinya tinggal 3x doang gitu. Ya, ini harus sabar ini gue. Terus yang bawah itu tetap aja, karena kan ini nggak bisa dikaliin A plus B A min B. Jadinya kan X dikali X min 3 terus dikali sama yang ini, karena yang itu nggak bisa dikali A plus B A min B, nggak ada pasangannya, mana di sini A min B nya ya. Jadi memang harus sabar, gue harus sabar. Aduh,
Ini 3 plus akar 3x gitu guys. Terus kita kaliin aja ya, ini kan kita kurangin aja, ini kan bisa dikeluarin angka min 3 ya. Itu kan bisa dikeluarin min 3. Keluarin min 3 supaya seperti bawahnya. Keluarin min 3, terus atasnya kan jadinya, ini kalau dikeluarin min 3 kan jadi min 3. Karena min 3 kali min 3 kan 9 ya guys ya. 9. Gitu. Ini kan min 3 kali min 3 kan 9. Ya Allah, sumpah. Sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, sorry tadi ada kendala ban besar. Yaudah, jadi gini ya, tadi benar, ini kan A plus B kali A min B ya. Berarti kan jadinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu kan 9 dikurangi sama ini kuadrat. Jadinya kan apa namanya, 3x. Karena kan akarnya kalau dikuadrat hilang. Nah, kalau itu kan ini kali itu ya. Tapi kalau yang bawah itu kan tidak ada. Tidak bisa dikali, mana A plus B A min B nya, nggak ada pasangannya toh, jadi tetap ditulis ulang aja gitu, tetap ditulis ulang aja, jadi tetap begini. Nah, kalau sudah, ini kan sebenarnya boleh kan, ini tak pindah ke depan min 3 nya, min 3x plus 9, bawahnya tetap sama ya, tetap x dikali x min 3, terus ini 3 plus akar 3x gitu. Nah, ini sebenarnya kan bisa coret ya, ini kan sama ini sama, tapi hasilnya kalau dicoret adalah hasilnya min 3, karena ini kan harus dikali min 3 supaya jadi begini ya enggak. Terus ini kalau dikali min 3 kan jadi 9 juga gitu ya, jadi kita coret karena hasilnya apa namanya, habis dicoret hasilnya itu adalah min 3 gitu. Dah. Terus kan kalau ditulis yang tersisa adalah min 3 per x dikali 3 plus akar 3x. Padahal ini kan sebenarnya kalau boleh jujur, itu dari tadi itu masih ada limitnya sebenarnya. Ya, ini tuh masih ada limit x mendekati 3. Dari tadi itu masih ada, nggak hilang. Limit x mendekati 3, limit x mendekati 3, limit x mendekati 3. Nah, jadi kalau sudah selesai, sudah mencoret ya, sudah mencoret semua faktor yang bisa dicoret, barulah kamu masukin nilai x-nya gitu ya. Masukin nilai x-nya, ini kan x-nya 3 toh, berarti masukin 3, min 3 per 3 dikali 3 plus akar 3 kali 3 gitu. Jadinya kan berapa tuh, min 3 per 3 dikali 6, jadinya kan min 1/6 kayaknya gitu deh kayaknya, kalau nggak salah ya. Ini udah terlalu banyak gangguan, gue nggak tahu lagi caranya gimana gitu, kayaknya min 1/6. Semoga ya, semoga jawabannya gitu. Nah, tadi banyak gangguan Wacom-nya, maaf ya. Nah, terus kalau yang ini ya, kalau yang ini itu agak spesial ya, kalau ini agak spesial, kita pakai pulpen oranye aja. Nah, kalau yang ini agak spesial, dia itu apa namanya, kalau kalian punya 2 akar dikurang atau ditambah begini, supaya kalian bisa menemukan hasilnya, mending kalian itu disama denganin dulu sama suatu angka. Hasilnya itu dianggap suatu angka, maksudku suatu variabel. Jadi 2 akar 3 akar dari 2 min akar 3 ditambah sama akar 2 plus akar 3 itu disama dengan dulu sama x. Kemudian kalian kuadratkan kedua sisinya saja. Ya, dikuadratkan kedua sisinya. Nah, kalau sudah kan nanti ini jangan itu deh, merah aja lah ya. Kalau dikuadratkan kedua sisi, ini kan A plus B dikuadratin toh. Hasilnya kan sebenarnya A kuadrat tambah B kuadrat plus 2AB ya. Jangan lupa 2AB-nya, ini suka lupa. Ya sudah, kita kerjakan saja. Berarti kan ini kuadrat, kalau akar dikuadratkan akarnya hilang ya, 2 min akar 3 ya. Kemudian ditambah B kuadrat, berarti ini kuadrat, berarti akarnya hilang lagi, 2 plus akar 3. Terus ditambah 2AB, ditambah 2 dikali ini sama ini dikali ya. Kalau akar dikali sama akar, otomatis nanti dia apa namanya, bakal kekali aja, tapi akarnya tetap aja. Jadi 2 min akar 3 dikali sama 2 plus akar 3. Udah tinggal dihitung aja ya, jangan manja, dihitung sendiri. Ini kan akar 3 sama akar 3 habis ya, tinggal 2 tambah 2 itu kan 4. Ya sudah, berarti kan tinggal hasilnya adalah 4 ditambah 2 dikali akar. Nah, ini kan bisa dikali sendiri ya. Ini kan A min B kali A plus B juga. 2 min akar 3 kali 2 plus akar 3. Berarti hasilnya kan A kuadrat min B kuadrat. Berarti 4 min 3, 1. Kalau nggak percaya, hitung sendiri sana.
Berarti 4 ditambah 2 kali 1 hasilnya 6. Akar 6 karena gini hasilnya 6 ya. Karena itu kan masih sama dengan x kuadrat. Ya ini kan masih sama dengan x kuadrat. Ini kalau dihitung sini ya 6 sama dengan x kuadrat. Berarti x-nya adalah akar 6. Ingat tadi itu kita kan mengkuadratkan kedua sisi. Berarti kan x-nya ini masih x kuadrat. Ya gitu. Nah soalnya ini yang pertama agak messy ya untuk TO pertama karena gue baru banget ini si wakomnya ini. Jadi gue belum punya waktu. Nah buat ngesetting jadi kacau balau begini. Nah sekarang kita buat yang nomor 48 dulu atau nomor lain dulu deh yang ini dulu aja atau jangan nanti malah pusing. Yaudah ini 48 dulu aja ya, 48 dulu aja. Nah 48 itu dia gampang sekali loh sebenarnya ya. Dia itu tinggal ini kan ada variabel dalam limit, pokoknya aturannya itu satu, limit itu kalau punya nilai seperti ini ya biasanya itu kalau dimasukin angkanya, dimasukin angka limitnya, ini kan limit mendekati 3 ya, dimasukin angka limitnya, nanti harus 0 per 0 gitu. Jadi atasnya sama dengan 0, bawahnya sama dengan 0. Tapi yang bawah ini nggak berguna karena kan nggak ada variabelnya. Kita lihat aja yang atas, karena atas ada 2 variabel. Jadi ini kalau dimasukin sama 3, hasilnya harus 0. Kenapa 3? Karena ini limit x mendekati 3. Ya kan? Jadi kalau x mendekati 3 itu jadinya gini. 3 kuadrat dimasukin 3 ya, ini ya. Ditambah 9A gitu ya kalau dikali 3. Kalau 3 kan 9A plus B itu harus hasilnya 0. Berarti 9A plus B sama dengan min 9. Yang kedua, kamu juga bisa ngerjain limit secara turunan toh. Kita ngerjain limit secara turunan. Kita coba kerjain secara turunan. Kalau secara turunan hasilnya itu harus sama kayak hasil limitnya. Kalau kamu turunin nanti hasil limitnya harus min 3 setelah dimasukin. Coba kita turunin. X kuadrat kan diturunin 2x ya. 3ax kan diturunin adalah 3a. B kan suatu konstanta. Kalau diturunkan nanti jadi habis. Tinggal ini per 1 karena x diturunin 1 hasilnya min 3 itu tapi harus dimasukin limitnya x mendekati 3. Masukin ke 3 jadikan 6 plus 3a sama dengan min 3. Ya kan? Berarti kan 3a-nya sama dengan min 9. Berarti a-nya sama dengan min 3. Kalau kamu udah tahu a-nya min 3 kan bisa dimasukin ke sini tadi, ya kan? Berarti kan 9a plus b sama dengan min 9. Berarti min 27 ya. Plus b sama dengan min 9, berarti b-nya adalah berapa? 16. Benar nggak? Maybe. Yang tanya kan a plus b ya. A plus b itu berarti benar nggak 16? 18 ya. Sorry, 18. Nah, terus habis itu a plus b itu kan berarti adalah 18 sama min 3 ya, a-nya tadi ya, berarti kan 15. Udah gitu doang, jawabannya gampang. 650 itu gini. 650 itu gini. Jadi ini sama, kalau ada insting begini itu disamakan penyebut ya. Ini kan A. Jangan lupa ya, akar A kali akar A itu A. Berarti kalau ini pindah sana, A dibagi akar A itu adalah akar A. Jadi hati-hati. Jadi ini supaya bisa menjadi A seperti dia, berarti kan atas bawah harus dikali akar A toh. Berarti kalau tak kali akar A atas bawah, jadinya ini akar A per A. Gitu. Tak samain penyebut namanya itu ya. 1 min akar A plus 1. Nah jadinya kan gini. Kalau ditulis rapi ya. 1 min akar A plus 1. Nah sekarang ini kan insting dari 1 min suatu akar. Tadi kan aku udah bilang kalau ada angka min akar atau akar min angka atau plus itu tinggal dikali sekawan aja. Kita kali sekawan yuk. 2 plus akar A plus per A. Ini dikali sekawan nih. 1 min akar A plus 1. Sekawannya adalah ya ini tapi plus. 1 plus akar A plus 1. 1 plus akar A plus 1. Nah gitu. Terus kalau dikerjakan, ya ini kita pindah aja kemana gitu. Kesini aja kali ya. Nah. Sini. Nah. Kita kasih oren-oren tuh. Nah. Kita kerjain sampai sini aja. Nah, gini. Terus kalau dikali, ini kan A min B kali A plus B ya. Jadinya kan adalah, sebentar kita dari kiri dulu. Jangan di situ nanti nggak muat ya.
2 plus akar A per A. Terus yang atas ini kan A min B kali A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadinya 1 dikurangi sama A plus 1. Jangan lupa dikurung ya, karena itu ada dalam akar. Berarti dia dikerjakan duluan, berarti dia dikurung. Nah, yang bawah kan tetap sama karena tidak ada sekawannya. Nah, kebetulan ini kan 1 dikurangi A dikurangi 1 kan. 1 min 1-nya kan habis. Ya, ini sama ini kecoret. Tinggal ini min A hasilnya. Min A per 1 plus akar A plus 1. Ini adalah 2 plus akar A per 2. Per A maksud gue. Kecoret deh yang A-nya ini ya. Terus jangan lupa itu sebenarnya dari tadi itu masih ada limitnya. Limit X atau A ya, sorry. Limit A mendekati 0. Ini juga masih ada sebenarnya. Limit A mendekati 0. Limit A mendekati 0. Nah, dimasukin A-nya 0 ke sini sama ke situ gitu. Dimasukin. Ya, hasil akhirnya adalah ya masukin 0 berarti 2 per 1 ya, karena udah kecoret ya. Ini sama dengan ini kan masih ada minusnya, jangan lupa. Bukan sama dengan, dikali sul, gimana sih? Dikali sama, ini kan masih ada minus 1 nih ya, jangan lupa. Minus 1 per 1 tambah 0 tambah 1 kan akar 1. Berarti jadinya ini kecoret, ini kan 2 ya. Berarti min 1 hasilnya. Tuh, jawabannya B. Semoga sesuai kunci ya. Ini soalnya gue pusing buang dari tadi, pentabetnya tuh apa namanya? Ya, berulah. Nah, itu dia. Susah banget nih. Mau ngomong aja. Nah, itu aja. Semoga bermanfaat ya untuk saat ini. Itu dulu karena gue capek banget. Dan ini ada satu soal yang gue jadi bingung sendiri. Ini nomor 49. Nanti dulu deh, kayaknya otakku baru nggak encer ya, karena ini hari ini baru tidur 2 jam dari kemarin. Dan ini udah jam 12 malam. Gitu. Ya, semoga bermanfaat ya. Gitu dulu aja. Coba aku pause dulu aja ya. Oke, dari tadi tuh goblok ya guys. Sorry, maaf. Gue salah lihat soal dari tadi itu. Ini tuh gak lihat X-nya di sini guys, bodoh. Yang kosek itu apa sih kosek? Kosek itu kan sepersin ya. Yuk kita coba yuk. Kosek itu kan sepersin. Ya, sepersin. Ya, sepersin X. Ya, kemudian ini kan ada 1 min akar cos 2X ya. Ini kayaknya nggak cukup dari kalau di sini ya. Nah, nggak cukup nih. Dibagi sama X lagi. Nah, jangan lupa nanti tadi kalau ini dimasukin ke situ hasilnya 0. Kalau sin samatan ya, artinya sinnya boleh hilang. Dan itu kan X doang ya. X kalau dimasukin 0 ya 0 hasilnya. Berarti sinnya boleh hilang. Nah, kalau aku lebih suka ini dipindah ke bawah sini karena sama aja. Jadinya 1 min akar cos 2X per, ya kan? Habis itu ini X-nya ke sini jadinya X kuadrat gitu. Nah, dari sini baru kita kerjakan lebih lanjut. Nah, karena ini nggak ada tempat lagi ya, gue ngerjainnya di sini aja boleh nggak ya. Tadi kan jadinya 1 min atau plus 1 min akar cos 2X per X kuadrat ya. Ini kan harus dikali sekawan karena ini A min B. Harus dikali sekawan guys. Sekawannya kan 1 plus akar cos 2X. Yang bawah juga 1 plus akar cos 2X gitu. Jadi kalau ini kan A min B kali A plus B kan hasilnya kan A kuadrat 1 ya. 1 kuadrat dikurangi ini kuadrat. Berarti tidak punya akar lagi sekarang. Jadinya cuma tinggal cos 2X. Yang bawah tetap sama ya. Tetap X kuadrat dikali 1 plus akar cos 2X. Kemudian kan 1 min cos 2X itu memang ada jabarannya. 1 min cos 2X itu sama aja kayak min 2 sin kuadrat. Sudutnya ini berapa? Ya. Sudutnya itu berapa? X, 2X maksudku. Aduh. Sudutnya berapa kan 2X itu sudutnya. Tapi habis itu dibagi 2 gitu. Jadi kalau ada 1 min cos berapa X ya hasilnya itu kalau dijabarin min 2 sin kuadrat sudutnya itu tadi per 2. Ya, aku nggak cukup buat menjabarin di sini, jadi aku langsung pakai cara itu aja ya. Besok kalau ada soal lagi baru gue jabarin. Gitu, udah terus udah. Ini kan sinnya juga kalau dimasukin limit, jangan lupa ini kan masih ada limitnya sebenarnya. Limit X mendekati 0. Limit X mendekati 0 gitu. Jadi apa namanya, kita bisa masukin limitnya juga. Kalau dimasukin limit X sama 0 di sini, nanti kan hasilnya 0 juga toh. Artinya sinnya boleh hilang, tapi kita harus perhatikan bahwa ini kuadrat. Jadi nanti sudutnya juga akan jadi kuadrat ketika sinnya hilang gitu. Nah, saya ini harus kupindah nih beberapa hal nih. Ya, ini gue pindah aja.
Nah, ini bisa nggak diperkecil aja? Tuh kan, salah kan? Ini hasilnya kan begitu. Terus ini kan tadi sinnya boleh hilang ya. Berarti kan jadinya min 2 dikali 2x per 2-nya itu kan karena dia sinnya kuadrat. Sebenarnya kan ditulis 2 kali boleh kan. Per, ya. Ini kan masih ada x kuadrat. Satunya kan 1 plus akar cos 2x. Sudah tinggal dicoret-coret aja ya. Ini kan habis x kuadratnya sama ini 2-nya habis. Tinggal min 2 per ini. Nah, terus kita lanjutin nih. Kita lanjutin di bawah sini ya. Hasilnya itu tinggal min 2 dibagi sama 1 plus akar cos 2x gitu. Padahal dimasukin tadi kan ada limitnya. Limitnya itu kan tadi x mendekati 0. Ya, limit x mendekati 0. Nah, jadinya kalau dimasukin 0 itu kan jadinya min 2 per 1 tambah. Nah, cos 0 itu kan 1. Jadinya 1 plus 0. Jadi hasilnya adalah min 2. Hasilnya adalah min 2. Nah, min 2 itu di mana? Min 2 itu di sini. Nah, semoga sesuai kunci ya. Soalnya ini gue udah malam-malam nggak tidur, baru tidur 2 jam. Ini udah hari berikutnya. Dan ini Wacomnya tuh lagi kacau balau. Ternyata ada touchscreen-nya yang baru ini. Jadi, gue bingung. Tapi udah bisa kok. Pusing aja udah. Ya, tapi intinya begitu ya. Tolong jangan lupa kan harus ready buat mengkali sekawan. Kata kuncinya itu mengkali sekawan. Terus untuk rumus-rumus yang begini ya, itu ada lagi banyak sekali. Tambahin lagi nih satu lagi. Kalau misalnya kamu punya x pangkat 3 plus y pangkat 3 itu sama aja kayak x plus y pangkat 3 dikurangi 3xy dikali x plus y. Itu salah satunya lagi. Nah, itu buat hafal-hafalan aja ya. Gitu guys, jadi ya semangat aja gitu ya. Maaf ini berantakan sekali karena ini masih pertama setelah sekian lama gitu ya. Awalnya gue mau vakum karena males banget, tapi ya udah. Jadi semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ditunggu untuk kisi-kisi TO2.